kenalin aja. Pertama-tama saya tahu lowongan fitologi karena adik saya sekolah di Dian Grahita Kemayoran. Waktu itu ada pihak lowongan fitologi datang, terus mama ngajak aku ikut. Tadinya nggak mau, soalnya udah capek ngikut kayak gini-ginian, banyak yang bohong, banyak nggak ada hasilnya. Terus kata mama, udahlah ini gratis, terus nggak pakai obat, dicoba aja dulu katanya. Terus dari itu ikut yang seminar bulan Februari. Habis seminar mama praktekin ke dede. Jadi dedeku itu dari kandungan mama paru-parunya nggak terbuka, jadi bisa kejang, dan waktu itu dikasih obat sama dokter yang bikin dia jadi turun dia punya kepintarannya turun. Tadinya udah bisa main, udah bisa ngomong, udah bisa nyanyi, sampai akhirnya cuman bengong kayak manusia yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bengong, kosong pandangannya. Terus ternyata mama cek ke dokter, kata dokter overdosis obat. Terus di dalam otaknya ada kistanya besar di bagian batang tulang, dan itu mempengaruhi epilepsinya adek. Dan kemarin waktu dicek kata dokter disuruh angkat otaknya. Nah itu ya bagian kistanya, jadi otaknya ikut diangkat, dan efeknya ya seperti dulu lagi batang mati gitu, diem, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dari gitu mama ikut ini di terapi, masih epilepsi. Cuman reaksinya dulu kalau epilepsi nggak bisa bangun dari tidur, bangun tuh kayak orang mabok, lemes gitu. Tapi setelah kemarin terakhir waktu di epilepsi kita langsung pegang, saya sama mama pegang, dan yang Koko sama dede yang lain juga berusaha nyadarin. Itu dia langsung bangun, duduk kayak nggak terjadi apa-apa gitu, langsung seger kayak biasa. Kita juga wow, amazing sih. Terus kayak gitu, sekarang dede juga udah pinter, kayak kita ini ikut seminar, dia minta diajak ikut tuh bisa bye-byein gitu loh. Dulu kalau ditinggal diem aja, ya udah. Kalau sekarang ikut dong gitu, kayak ikut dong gitu loh. Terus nggak mau, akhirnya nangis sampai kita pulang, nangis marah. Kita minta maaf, ya udah maaf deh nggak diajak, baru diem. Baru kayaknya bokap gue banget nggak diajak gitu loh. Reaksinya banyak banget. Terus sekarang tuh kayak pandangan matanya juga nggak sekosong kayak dulu. Sekarang tuh kayak ngerti, bisa nonton. Terus mulutnya dulu nggak pernah mingkem, sekarang udah bisa mingkem. Terus kalau kita gosipin dia, lagi ngomongin dia, kalau baik-baik dia ketawa. Tapi kalau kita jelek-jelekin dia bisa ngelirik, kayak nggak suka gitu loh diomongin. Terus udah gitu, ini kesaksian juga dari aku. Jadi bulan Maret lalu aku married. Terus udah gitu, memang aku selalu ikut mama bawa Ian terapi di tempat lain. Dan jadi ke tempat alternatif, dan alternatif bilang masa subur aku tuh bisa dibilang tidak ada. Jadi orang ada habis menstruasi, ada masa subur, aku nggak punya. Jadi punya anaknya tuh bisa lama, untung-untungan lah ngomongnya gitu. Aku takut, soalnya menurut pengalaman, apalagi mama juga dulu lama banget punya anaknya. Aku takut gitu loh, nggak bisa dapet anak. Terus mama cuma bilang, kan udah ikut lowongan fitologi, di terapi dong tiap hari. Terus aku yang kalau udah terapi baru 5 menit tidur. Jadi mama bilang, udah nggak apa-apa, terapi aja, sesering mungkin terapi. Akhirnya terapi, memang berasa panas, dan panasnya tuh sampai ke belakang kiri. Kanan nggak pernah, tapi kiri selalu panasnya. Terus udah gitu, 3 bulan setelah aku married, nggak disangka-sangka aku hamil. Terus kayak gitu, pas aku hamil itu kan nggak lama lebaran. Ya maksud hati baik, sama mertua ngajakin mertua jalan ke mall, dari satu mall ke mall yang lain, dari pagi sampai malam. Ternyata nggak boleh, kalau baru hamil muda nggak boleh jalan-jalan. Perut sakit seperti lagi yecing, tapi ini lebih sakit lagi, kayak muter perutnya. Terus aku cerita sama mama, "Mah, waktu mama hamil dulu tuh sakit nggak perutnya?" Nggak boleh loh sakit. Waduh, gimana nih? Akhirnya tadinya mau akhir bulan baru mau ke dokter, akhirnya
Seninnya langsung ke dokter. Dokter bilang, anakmu tuh ya udah di ujung rahim, udah mau tinggal keluar doang. Kamu kemana? Katanya, jalan-jalan dok. Oh pintar katanya ya, itu anaknya tinggal dikit lagi keluar katanya. Akhirnya dokternya juga panik, disuntik. Nih ya buat kuat rahim, kamu minum obat, kamu beli obat. Tuh mahal banget obatnya karena banyak banget obatnya. Terus udah gitu, mama bilang gini, udah jangan pesimis, anaknya bisa kuat. Ya setidaknya adalah di situ nggak turun lagi kata mama. Akhirnya mama pas hari Minggu kan kita suka makan bareng, pas itu sakit lagi perutnya. Mama bilang, udah sinilah, sambil makanannya juga belum datang, kita terapi dulu. Pas di terapi, berasanya panas lagi. Udah kayak biasa lah, tapi nggak sakit. Pulang dari makan, mama bilang, udah jangan pulang dulu, sini mama terapi dulu. Sekitar 1 jam mama terapi, sampai mau tidur itu, tiba-tiba yang bikin aku kebangun karena ada yang gerak perutku. Terus dia gitu, mah kok ada yang gerak, mama rasanya apa? Mama cuma berasa telapak tangan muter-muter. Kamu rasanya apa? Kayak ada yang gerak mah di perutku. Panas nggak? Panas, seperti biasa, panasnya muter ke belakang sampai pinggang semua panas. Terus udah gitu, hari Rabu depannya balik ke dokter karena harus check up kedua kali. Dokter tanya, ada keluhan? Ada sih dok, mual. Oh iya bagus, tandanya anaknya aktif. Dok, saya cuma mau tahu anak saya masih ada atau enggak. Takutnya keluar. Pas dicek, sempet nggak kelihatan karena ketutupan sama pup katanya. Ya sudah, dicek lagi dari cara lain, baru kelihatan dan detak jantungnya kuat banget. Dan yang bikin kaget, suamiku tiba-tiba teriak, sayang, anaknya naik lagi kata dokter. Terus aku keluar, dok, anaknya naik gimana? Kata dokter nggak bisa naik loh. Saya juga nggak tahu katanya. Dia cuma senyum, saya juga nggak tahu kenapa anaknya bisa balik lagi ke semula ya. Ya sudah dijaga, yang penting nggak boleh jalan-jalan lagi ya, dia ngomong gitu. Aduh, ini benar-benar mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Mama cuma terapi sekali itu selama 1 jam dan reaksinya, waduh hebat banget deh. Dari situ saya percaya, makanya saya mau ikut Evan ya. Itu tadinya udah nggak mau, tapi berguna banget ternyata. Sisi Lause udah jadi pengalaman lain. Terus sisi juga bahwa sisi researchnya yang dari P dari mana? Dari KS Tubuh, dari Grogol sama dari Permata Hijau yang gak pernah berhenti terapin adik saya. Itu yang aku makasih banget. Aku nggak bisa sebutin satu-satu, tapi itu banyak banget yang pegang Dede. Sekarang Dede udah reaksinya udah mantap banget deh. Udah perubahannya banyak banget.